Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, bagus ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali ya, minggu lalu kita belajar tentang regulasi bisnis. Ada yang tahu apa itu regulasi bisnis? Ya, silakan Dinda. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Dinda bahwa regulasi bisnis adalah sebuah aturan yang dipakai untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam berbentuk batasan hukum oleh pemerintahan, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, atau yang lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang konsep dasar perpajakan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian pajak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi pajak. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pajak. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari pajak? Ya, silakan Sisi. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Sisi, bahwa pajak adalah pungutan wajib dari rakyat kepada negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang bersifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan guna untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, benar sekali ya yang dikatakan Doni, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. 5 fungsi dari pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Jika masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka dana tersebut disimpan sebagai tabungan pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, dan dalam bidang politik. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelima, legalitas pemerintahan. Pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintahan sebagai bagian dari kesepakatan, karena pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan diputuskan secara kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan parlemen. Pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara, di mana seseorang bisa memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya, namun tetap menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara. Sebagian penghasilan tersebut digunakan oleh negara demi kesejahteraan bersama. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang kedua, berdasarkan cara pemungutannya. Dan yang ketiga, berdasarkan
sifat pemungutannya. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pada umumnya pengelolaannya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Yang kedua, berdasarkan cara pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap tahun atau bulan. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak didaftarkan berdasarkan nomor KOHIR, tetapi jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Yang terakhir, berdasarkan sifat pemungutannya. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi dari wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan material, yaitu daya pikul dari wajib pajak tersebut. Yang kedua, pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya, termasuk benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Ibu rasa cukup ya untuk penjelasan Ibu hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Ya, silakan Siska. Bagus ya pertanyaan Siska. Jadi Siska bertanya, apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Siska. Akibatnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari pajak yang terlambat disetorkan. Yang kedua, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100.000 untuk SPT tahunan yang terlambat atau tidak disampaikan. Dan jika sengaja tak menyampaikan SPT tahunan dan mengakibatkan kerugian negara, maka akan dipidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Serta denda paling sedikit 2 kali dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang bersifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan guna untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Fungsi dari pajak adalah yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat fungsi redistribusi pendapatan, dan yang kelima fungsi legalitas pemerintahan. Jenis-jenis pajak itu ada 6. Yang pertama pajak pusat, yang kedua pajak daerah, yang ketiga pajak langsung, yang keempat pajak tidak langsung, yang kelima pajak subjektif, dan yang terakhir pajak objektif. Nah, untuk tugasnya kalian silakan kerjakan halaman 75 dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Kalian di rumah jangan lupa baca-baca materi tentang perpajakan agar menambah pengetahuan kalian. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.